Baik, selamat sore Tribuners. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentu, senang sekali rasanya saya Fiorina Jiretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di sore hari ini, program Ngobrol Virtual edisi Kamis 12 September 2024. Dan tentunya beberapa waktu ke depan, Vio akan ditemani oleh dua narasumber yang tentunya kompeten di bidang ini dan yang akan kita bahas mengenai warisan budaya, apalagi mengenai manuskrip lontar yang ada di Sulawesi Selatan, dan juga ini sekaligus memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait apa sebenarnya manuskrip di Sulawesi Selatan itu dan juga bagaimana keberlangsungannya, bagaimana penelitiannya di masa lalu, kemudian untuk di masa kini dan juga di masa depan. Untuk itu tema kita di sore hari ini mengenai telusur manuskrip di Sulawesi Selatan, merajut masa silam untuk masa kini dan juga masa depan. Bersama narasumber kita ada Kak Dr. Husnul Fahima Ilyas, MA Hum, dan juga selaku periset Pusat Riset Manuskrip, Literatur dan Tradisi Lisan Badan Riset Inovasi Nasional. Juga ada Kak Andi Sada Poto, SKM MKM, selaku bagian dari Merial Institute. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini tanpa perlu berlama-lama lagi nih. Selamat sore Kak. Sore. Iya, gimana kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya. Mungkin mohon izin sapa Tribuners dulu nih. Silakan Kak. Selamat sore Tribuners yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan tentang manuskrip ke depan dan kami tunggu respon dari Tribuners dalam kegiatan ini. Baik, terima kasih Kak Husnul atas waktunya juga sudah menyempatkan waktunya langsung hadir ke studio Tribun Timur, dan tentunya tadi di belakang layar kita udah banyak chit-chat ya mengenai budaya, dan Tribuners pokoknya hari ini itu istrinya daging semua ya yang akan kita bahas. Oke. Dan mungkin Kak Foto juga bisa menyapa Tribuners dulu nih. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, ayo kita dengarkan dan seksama bagaimana kita menggali sejarah lokal kita. Semoga teman-teman yang melihat tetap di tayangan ini. Oke, tetap stay tune ya. Dan bisa mendapat banyak informasi lah tambahan di sore hari ini gitu ya Kak. Dan tentunya terima kasih juga Kak Poto udah meluangkan waktunya. Pastinya orang-orang sibuk semua nih Tribuners. Dan kalau berbicara tadi soal jabatan, mungkin tadi Vio sudah sampaikan, Kak Husnul mungkin sebagai salah satu periset gitu yang bergabung dalam BRIN. Ya tentunya kalau mendengar kata BRIN itu wah banget gitu ya. Dan alhamdulillahnya langsung bertemu langsung nih Vio dengan Kak Husnul dan juga Kak Poto yang menjadi bagian dari Merial Institute. Tapi mungkin kita ke Kak Poto dulu nih, Kak Husnulnya mohon izin. Kak Poto mungkin boleh bagi informasi juga nih, Merial Institute itu sebenarnya wadah atau lembaga seperti apa sih? Ya, silakan Kak. Kalau Merial itu adalah lembaga kepemudaan. Jadi kita ini bergerak di kepemudaan. Bahwa waktu 2017 kan ada Perpres nomor 66 sebelum diganti ke nomor 22 tahun 2022, di mana itu bahwa ada pelayanan terhadap kepemudaan di situnya. Makanya kami ini adalah bagaimana implementasi terkait Perpres itu kami kawal supaya menuju Indonesia Emas 2045. Ya betul. Jadi wadahnya ini untuk adalah mengumpulkan atau seperti apa Kak? Kami ini semacam wadah kepemudaan. Kita meriset-riset apa-apa yang dibutuhkan pemuda. Apa yang dibutuhkan ya? Karena baru-baru ini kami kan selama 3 tahun ini kami melakukan kegiatan namanya Millennial Fest. Ya, kita kerjasama dengan banyak kolaborasi. Salah satunya dari pemerintah Kota Makassar sendiri, terus organisasi pemuda yang ada di Kota Makassar, kami berkolaborasi terkait dengan kegiatan Millennial Fest itu tersendiri. Dan di situ ada kami undang pemateri-pemateri yang sudah terkenal di nasional di Jakarta. Kita hadirkan ke Makassar dan kita undang pemuda-pemuda Makassar untuk hadir. Millennial Fest. Ya, Millennial Fest itu sendiri. Berarti adakah mungkin kegiatan-kegiatan rutin yang memang menjadi bagian dari milenial dari bagian lembaga Anda? Ya, itu dari segi pengetahuannya pemuda kita menambah. Terus dari segi sosialnya juga ada, kami turun
ke masyarakat terkait dengan kalau ada kegiatan-kegiatan sosial. Baik. Untuk tahun ini kami sudah kerjasama dengan Dispora Dinas Pemuda dan Olahraga Ya. Kota Makassar. Kita salah satu di Indonesia Timur ini kita melakukan survei nilai survei terkait dengan indikator pemuda. Kan selama ini yang ada di Indonesia terbitnya dari BPS, Iya. tapi kami ini salah satunya di Indonesia Timur ini kita melakukan riset itu di Kota Makassar. Berarti tidak mengandalkan data dari pusat, gitu ya? Tetap Maksudnya kita akan combine-kan, combine. ya, betul. Oke. Berarti dari BPS ya? Iya, dari Badan Pusat BPS, statistik, ya? iya. Oh, berarti tadi yang mungkin menarik juga untuk Tribuners ketahui dan bertanya-tanya nih ya, sebenarnya kemauan anak muda itu rata-rata di ranah mana nih Kak? Kalau tadi disampaikan bahwa apa yang menjadi kemauan para pemuda, kemudian kita akan mungkin ejawantahkan dalam bentuk program mungkin istilahnya. Itu seperti apa kemauan anak muda? Jadi kepo juga nih. Kalau dari kami yang kami lakukan itu lebih banyak terkait dengan UMKM-nya. Tahun lalu kami lakukan itu kita melatih beberapa UMKM di wilayah Kota Makassar. Baik. Kami undang, kami latih dan dari hasil itu kami berikan kayak semacam pembinaan atau istilahnya pembekalan mungkin? Ya, pembekalan dan kita kawal gitu kan. Kayak ada di daerah salah satu di Kecamatan Makassar itu dia punya usaha bakso, tapi kan belum terlalu terkenal, makanya kami ajak influencer ke sana untuk bagaimana supaya memperkenalkan sehingga terkenal lah. Dan bagaimana cara packingannya supaya bagus dan kayak gitu ya. Ya, jadi bukan hanya mungkin edukasi bagi pemuda, tapi juga aksi sosial yang diberikan, kemudian juga bahkan wadah untuk bagaimana mengeksplor lah ya bisnis mereka lebih terkenal lagi. Oke. Kan kita tahu bahwa sekarang kan ini anggota DPR kan lebih banyak pemuda. Iya, benar. Saya malah berpikir bagaimana Meril ini menjadi fraksi pemuda. Baik. Kan iya. Fraksi pemuda bahwa bagaimana ini Meril mengontrol kebijakan-kebijakan terkait kepemudaan. Amin. Jadi pemuda bukan hanya objek ya, tapi dia sebagai subjek gitu. Jadi kami ini meriset umpamanya di Makassar ini apa keinginan pemuda dan nanti kita bawa ke anggota-anggota dewan yang milenial ini ini loh keinginan pemuda-pemuda Makassar kayak gitu ya. Nanti semoga ada pertemuan lah ya Iya. di balik layar ini dengan anggota DPRD mungkin salah satu anggota iya. DPRD dan bisa bahas mengenai ini. Iya, Oke. insyaallah. Terima kasih Kak Poto dan tentunya kita mau beralih ke Kak Husnul nih. Kak Husnul sebagai peneliti, mungkin saya baca dulu ya. Peneliti Pusat Riset Manuskrip, Literatur dan Tulisan Lisan. Tradisi lisan. Ya itu saking banyak tentang budaya Kak. Tentunya ini satu kebanggaan juga, emes banget bisa ngobrol sama Kak Husnul. Kak Husnul mungkin boleh bantu dulu nih. Manuskrip itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan atau bahasa lebih mudahnya untuk para pemuda mengetahui manuskrip itu seperti apa sih Kak? Iya, Tribuners untuk manuskrip sebenarnya kita mudah sekali ya untuk mengetahuinya. Manuskrip itu berasal dari kata manu dan skrip. Manu itu tangan dan skrip itu tulisan. Baik. Jadi apapun yang berkaitan dengan tulisan tangan yang sudah berumur 50 tahun itu dikategorikan manuskrip. Manuskrip itu sering juga disebut dengan naskah. Kenapa misalnya disebut dengan manuskrip? Kami cenderung menyebutnya manuskrip karena sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan 10 OPK itu objek pemajuan kebudayaan salah satunya adalah manuskrip. Iya, jadi mencantumkan manuskrip bukan naskah. Namun di sisi lain kata naskah lebih akrab juga dengan manuskrip. Kalau di Sulawesi Selatan kita lebih akrab dengan lontara. Kalau Makassar kadang juga disebut dengan surat, jadi surat-surat ya. Surat bukan surat, tapi surat-surat. Jadi biasa yang ditulis dengan aksara serang. Aksara serang itu seperti aksara Arab berbahasa Makassar atau Bugis itu disebut dengan aksara serang. Oke, jadi mungkin ya seperti yang di layar kaca Anda saat ini mungkin ya Tribuners. Ini adalah salah satu contoh manuskrip yang tersimpan. Kalau ini juga manuskrip ini yang sudah ditulis tangan dan ini adalah salah satu manuskrip yang akan kita tempat penyimpanan koleksi manuskrip yang akan kita kunjungi nantinya yang kita bisa
nanti telisik. Dan yang paling menarik, manuskrip ini menceritakan bahwa seorang ulama Bugis yang bernama Syekh Zainal Abidin yang ada di Lagosi itu menulis 52 manuskrip Al-Quran, ditulis tangan ya, bukan cetak, ditulis tangan. Dan yang seperti ini juga banyak kita temukan di beberapa titik. Kalau orang selalu mengatakan bahwa ulama-ulama Jawa itu banyak yang menulis dan ulama-ulama Bugis itu cenderung oral tradisi ya, tradisi tutur yang digunakan. Namun beberapa hasil riset dan yang saya lakukan juga, tidak, ulama-ulama dulu sangat luar biasa dalam hal menulis, dan kitab-kitabnya itu kita bisa temukan dalam tulisan-tulisan tangan. Jadi itu agak agak mentah bahwa persepsi ulama-ulama Bugis itu tidak cenderung menulis. Saya yakin bahwa mereka cenderung menulis dengan bukti-bukti yang kami temukan selama ini dari pekerjaan sudah puluhan tahun yang lalu kami lakukan dan sampai sekarang konsen pada manuskrip, dan ini membuktikan bahwa sangat produktif ulama-ulama kita zaman dulu, dan bukan saja ulama ya, leluhur kita di Bugis Makassar terutama juga Sulawesi Selatan sangat. Oke, jadi maksudnya ada statement mungkin yang di luar sana berseliweran bahwa orang-orang Bugis itu rata-rata mungkin senang bertutur saja, bukan menulis, tapi sudah bisa dipatahkan dengan adanya penemuan-penemuan hingga hari ini. Dan tadi sudah disebutkan juga Kak Husnul bahwa dari sekian puluh tahun sudah melakukan riset. Mbak, iya benar. Oke, apa yang menjadi motivasi Kak Husnul nih Kak? Sebenarnya ya ketika saya belajar manuskrip, disiplin ilmu apapun itu bersambungan dengan manuskrip. Misalnya untuk farmasi ya, farmasi, kedokteran, masalah pengobatan, itu ada namanya Lontera Pabura yang menjelaskan bagaimana cara pengobatan, baik melakukan jampi-jampi, misalnya air yang ditiup, dengan ramuan-ramuan juga ada. Jadi ini sangat bagus sekali, misalnya untuk beberapa disiplin ilmu ini ada di situ. Tentang astronomi, perkebunan, pertanian, itu ada. Jadi ada ketika kira-kira kapan waktu baik untuk bercocok tanam, kapan benih ini baik untuk diturunkan, dan melihat juga perbintangan masalah astronomi, kemudian bagaimana teknologi, tata cara perahu, rumah itu dibangun, ada semua. Misalnya pasu rumah ya, ada pasu kayu itu menghadap kemana bagusnya, tidak boleh bersentuhan, ini itu ada semua. Jadi kalau saya belajar manuskrip itu tidak satu disiplin ilmu, tetapi semua disiplin ilmu akan terkait dengan manuskrip. Jadi saya bisa di mana-mana ketika berbicara soal sastra ada juga di dalamnya. Misalnya Lagaligo itu berbicara soal susastraan ya, dan itu terkait juga dengan manuskrip. Ketika berbicara dengan ulama, jaringan ulama akan berhubungan juga dengan beberapa titik-titik manuskrip yang ditulis oleh ulama, dan di mana dia tempat menulisnya, dengan siapa dia berdiskusi, dan bagaimana menuliskan beberapa misalnya fatwa-fatwa itu terdapat di dalam manuskrip. Jadi sangat luar biasa dan kaya dan sangat beragam ilmu yang terdapat di dalam manuskrip. Oke, kira-kira udah berapa puluh tahun nih Kak untuk menelitinya? Langkah awalnya juga seperti apa? Saya langkah awalnya itu tertariknya pada tahun 2001, sejak saya jadi mahasiswa, saya melihat salah satu di daerah namanya Cikoang, untuk perayaan Maulid, apa sih yang selalu dibaca ya, dibaca ketika saya melihat kok tulisan tangan. Kalau dilihat itu seperti Syaraful Anam atau Barasanji, tapi lebih cenderung ke Syaraful Anam. Syaraful Anam itu kan sebenarnya banyak beredar, banyak ditulis, banyak dicetak. Jadi untuk mengaksesnya mudah saja, tetapi ada prinsip yang paling bagus kenapa itu masih terus berjalan untuk penyalinan manuskrip, karena mereka menganggap ketika saya menyalin, saya belajar dan mendapat berkah. Jadi fotokopi itu kan mudah saja diakses, apalagi di era digital, di foto dan sudah dicetak itu mudah sekali. Namun prinsip itu yang saya dapat, dan kemudian saya mendalami kembali, dan beberapa cerita-cerita kenapa orang-orang Cikoang masih melaksanakan Maulid sampai sekarang, sudah dari tahun 1640-an dan masih aktif sekarang. Apa sih yang melandasi? Lama-kelamaan setelah 10 tahun saya menelusuri manuskrip itu, yang saya dapat rupanya di dalamnya semua dijelaskan di dalam manuskrip bahwa
ada landasan filosofi, ada landasan tauhid, keagamaan, sehingga mereka melakukan. Jadi sangat erat antara ritual, kemudian ada ajaran yang terdapat di dalam. Itu yang memperkuat, dan kenapa hidup sampai sekarang? Karena itu yang memperkuat mereka. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan nih mungkin, bagaimana Kak Husnul sendiri mungkin melihat, atau juga nanti Kak Putu mewakili para pemuda gitu ya, atau menjadi bagian dari Merial Institute, melihat kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan saat ini? Apakah mungkin banyak yang bilang ya, maksudnya ada yang bilang lah, budaya di Sulawesi Selatan itu hampir punah, apalagi dari segi bahasa kalau anak-anak mudanya itu tidak semakin atau tidak belajar nih penggunaannya. Kalau Kak Husnul sendiri, apa statement itu bisa dipatahkan? Ya, kalau saya melihatnya ya, pemuda sekarang kan lebih eranya era digital. Manuskrip ini bisa kita adaptasi ke era digital, jadi tidak ada sekat untuk belajar bahwa pemuda itu dan naskah itu adalah masa lalu, sekarang adalah masa digital. Kami melakukan beberapa kegiatan, misalnya memfoto manuskrip itu, kemudian bisa diakses online, jadi orang-orang bisa membacanya. Kemudian tadi terkait dengan pemuda ya, yang mungkin ekonomi kreatif, UMKM, itu bisa. Kami sudah mengembangkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan kerjasama dengan BPK, iluminasi manuskrip yang seperti tadi ditayangkan itu, yang ada iluminasi gambar-gambarnya, itu sudah diadaptasi menjadi misalnya baju, menjadi kain sasirangan, menjadi batik, kemudian menjadi cenderamata, gantungan kunci, itu bisa diadaptasi melalui motif-motif yang ada di dalam manuskrip. Dan yang paling terpenting, di dalam produk itu saya selalu menyertakan barcode, karena ketika orang men-scan itu, orang tahu informasinya, jadi ada informasi yang menarik, yang cukup luar biasa di dalamnya, menerangkan mengenai manuskrip itu. Misalnya kami adaptasi motif ini apa, dari mana, kitab apa, siapa sih sebenarnya orang ini, tahun berapa ditulis, itu ada di dalam barcode-nya. Jadi sebenarnya itu, iya, sedetail itu. Jadi pemuda juga termotivasi untuk belajar, jadi tidak ada sekat untuk belajar antara masa lalu, masa kini, untuk masa depan sebagai untuk bisnis, apalagi orang-orang sekarang sangat kreatif ya, kreatif dan ada ekonomi kreatif ya, tidak mati. Jadi manuskrip itu tidak dipandang sebagai benda mati, tetapi dia selalu hidup. Bukan saja sebagai teksnya, tetapi banyak ragam yang bisa kita gunakan. Misalnya obat-obatan, mungkin dari penemuan-penemuan dulu, obat-obat kita dulu dari tanaman-tanaman, banyak sudah yang seharusnya kita kembangkan, seharusnya kita kaji, namun kita sebenarnya belum berkolaborasi dengan baik. Intinya kolaborasi. Oke, berarti harusnya pada kesempatan ini ada produk ya, yang Iya, ada di sini. betul. Biar jadi pembuktian juga, maksudnya pada Tribuners mungkin kayak bilang, kayak gimana contoh produknya kayak gitu. Iya. Itu bisa didapatkan di mana? Saya sebenarnya tidak bawa ya, ada beberapa contoh produk yang sudah kami lakukan, misalnya untuk penyekat buku. Jadi anak-anak penyekat buku itu anak-anak bisa belajar juga, ada barcode-nya. Kemudian cenderamata kipas kalau ada pameran, ada apa, itu ada barcode-nya juga. Baju kaos ada juga, kami sudah kembangkan juga. Pokoknya tidak terbatas gitu ya, tidak pada terbatas. Istilahnya edukasi saja, tapi bahkan sudah melahirkan produk-produk gitu, untuk yang bisa diperjualbelikan begitu. Oke. Kalau Kak Poto mungkin mau menambahkan dari Merial Institute, mungkin melihat bagaimana mungkin pemuda saat ini menanggapi kebudayaan di Sulawesi Selatan? Iya, kalau saya kan kita sekarang pemuda lebih ke gaya-gaya K-pop ya. Oke, budaya sebelah. Sebelah. Jadi mengapa kami hadir di sini bahwa adalah pemuda ini dari Merial mau melihat atau menggali budaya lokal itu sendiri. Budaya lokal, dari hasil dari nanti ini kami akan paparkan juga, hasil dari perjalanan ini kami paparkan dan kami akan bentuk buku. Baik, ada outputnya nanti. Ada outputnya, insya Allah. Masya Allah, semoga terrealisasi. Iya, gitu ya. Bagaimana mungkin event nanti yang akan terselenggara ini, mungkin bagi Tribuners nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu, satu yang menarik juga, di mana Kak Husnul tadi mengatakan bahwa manuskrip ini bisa masuk dalam semua ranah, disiplin ilmu. Bagaimana dengan matematika? Ya. Kalau ilmu matematika saya kira juga akan masuk di dalamnya ya, karena tata cara menghitung, misalnya untuk arsitektur itu ada kan tata cara menghitungnya, di mana letak yang baik.
Jadi harus memerlukan, jadi matematikanya itu bukan matematika yang 1 tambah 1 harus 2 ya, tetapi matematika yang sangat filosofis, di mana ukuran-ukuran sebenarnya, ukuran matematikanya itu lebih filosofis. Misalnya satu jengkal dan satu kasta. Kenapa misalnya satu hasta? Karena ketika misalnya dia tidak satu hasta bertemu di sini, misalnya dijelaskannya bertemu di sini, ketika misalnya perahu akan berlayar tertabrak, maka dia akan patah. Tetapi kalau pada ruas ini kan goyang apapun kan ada, ini bebas saja. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi kalau saya melihat disiplin ilmu apapun ada di situ, dan misalnya pengobatan kan ada ukuran-ukurannya. Iya, takaran. Iya, takaran ada ukurannya, harus sekian. Jadi itu otomatis akan bersinggungan dengan matematika. Oke. Ya mungkin nanti Tribuners ketika mendengar itulah, ini Vio mewakili aja deh. Oke. Dan tadi mengenai event atau juga nanti yang akan dilaksanakan mulai besok ya Kak, itu Rihla Budaya. Betul. Iya, mungkin boleh disampaikan juga sebenarnya tujuan dari kegiatan Rihla Budaya ini seperti apa dan apa sebenarnya Rihla Budaya itu. Iya, bagi sebagian Tribuners mungkin cukup awam lagi mendengar Rihla, tapi mungkin dasarnya adalah melakukan perjalanan begitu ya. Oke, boleh dibantu Kak Husnul untuk menjelaskan hal ini? Silakan. Tribuners, Rihla itu sebenarnya adalah perjalanan yang lebih kepada perjalanan menuntut ilmu ya. Seperti orang-orang Cina itu di dalam film-film Son Goku itu kan ada Rihla ya. Sebenarnya Rihla yang dilakukan ini adalah perjalanan budaya yang akan dilakukan, tetapi perjalanannya ini agak berbeda. Kalau sepengetahuan saya agak berbeda dengan perjalanan-perjalanan yang dilakukan mungkin pada event-event yang lain. Karena event Rihla Budaya ini lebih kepada melihat jejaring misalnya jejaring ulama. Jejaring ulama bukan saja dari riwayat hidup beliau ya, tetapi juga melihat karya-karya dengan manuskrip yang ditinggalan. Jadi tinggalan-tinggalan ini yang menjadi legasinya. Misalnya ada juga misalnya bukan manuskrip, ada juga misalnya berupa bangunan yang bisa menjadi tempat kita belajar. Misalnya ada pesantren, ada apa yang dibangun, ada tulisan. Jadi legasi yang ditinggalkan ini sangat luar biasa. Dan perjalanan yang kali ini yang pertama kali dilakukan, semoga ini adalah salah satunya menjadi pemantik ya bagi pemuda, bahwa ini adalah salah satu aset budaya yang luar biasa yang mungkin selama ini kita tidak kenal. Ini mencoba kita munculkan kembali dengan beberapa pakar nantinya akan bergabung. Jadi beberapa pakar itu akan melihat mungkin beberapa CB cagar budaya yang ada di Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan ulama itu, kemudian beberapa manuskrip berupa tinggalannya yang ditinggalkan berupa tulisan, akan betul-betul kita melihat apa isi teksnya, kemudian mungkin melihat kertasnya, karena kertas yang digunakan rata-rata misalnya kertas Eropa ya. Kertas Eropa itu bukan kertas yang dari Indonesia, itu kertas yang dari luar yang memang diproduksi di Eropa, dan perjalanannya jangan melihat sekarang seperti naik pesawat ya, tiba-tiba datang dalam beberapa jam. Tetapi itu dulu melalui pelayaran. Jadi bisa bertahun-tahun baru sampai ke Nusantara, terutama misalnya di Sulawesi Selatan. Dan yang menarik di Sulawesi Selatan itu ada salah satu kertas yang capnya namanya Nabhan Salim. Rupanya Nabhan Salim itu kertas yang diproduksi di Jerman, kemudian diminta oleh salah satu tokoh namanya Nabhan Salim, percetakan yang ada di Surabaya di Ampel ya. Kemudian dipasarkan di Sulawesi Selatan, dan itu yang digunakan sebagai alas untuk menulis manuskrip. Dan pada saat itu sebenarnya pada tahun 1901, tahun 1900 lah, itu Rp25 satu lembar ini ya, satu lembar kertas itu setara dengan 1 gram emas. Jadi hanya orang-orang kaya atau bangsawan yang bisa membelinya untuk jenis kertas itu. Jadi jangan mengira ya akses kertas seperti sekarang. Saya minta kertasnya, saya mau menulis. Jadi zaman dulu itu sangat luar biasa bagaimana cara mendapatkan kertas. Jadi selain kertas Eropa, maka masyarakat itu juga melakukan
memproduksi kertas lokal namanya kertas beluang. Jadi yang berasal dari pohon sahe, kemudian itu ditumbuk pipih jadi seperti papirus. Itu yang sebenarnya kertas murni ciptaan kita ya yang di Nusantara. Yang kertas-kertas Eropa itu berasal dari Eropa. Dan kalau kita melihat itu agak berbeda. Ada semacam kayak serat-serat begitu, ada cenglainnya, ada istilah cenglain. Ketika diterawang begini, maka seperti uang kertas ada logo yang di dalamnya namanya watermark. Dan kalau tulisan ada tulisan, kalau logonya itu seperti misalnya gambar apa ya ketika menarawang kertas itu ya ada logo di dalam itu namanya watermark. Ketika ada tulisan yang berupa tulisan tangan di dalamnya itu namanya countermark. Dalam istilah dunia manuskrip ya, filologi. Iya. Dan jadi, itu yang akan kita lakukan besok untuk menelisik itu semua, untuk menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Bukan hanya menelisik tapi juga mengulik ya. Iya, betul. Iya, kalau berbicara tentang titik-titik lokasi yang akan dikunjungi, kalau berbicara tentang tadi secara mungkin konsep adalah bagaimana mungkin melakukan pemetaan ya istilahnya di beberapa titik. Ya, kalau untuk titik-titik yang akan dikunjungi nantinya untuk rihla ini? Ya, titik-titik yang akan dikunjungi di Sulawesi Selatan, kita melihat pertama itu kami start dari Makassar dan langsung ke Jampue. Di Jampue ada seorang ulama juga yang cukup luar biasa, Van Afandi. Di situ juga ada ditemukan manuskrip berupa manuskrip Mushaf Al-Quran. Di situ kita akan nanti akan melihat bahannya kemudian ditulis oleh siapa, karena itu belum ada riset yang lebih detail tentang manuskrip tersebut. Kemudian dari situ kita ke Parepare. Di Parepare kita akan bersiarah juga kepada ulama-ulama tarekat di situ. Dan sebelumnya saya lupa tadi, start dari Makassar kami singgah di makam Andre Guruta Ki Haji Ambo Dale ya, yang di Mangkoso, yang pendiri Mangkoso. Kami akan berkunjung juga di sana. Berarti itu ada start awal? Iya, start awal, kemudian ke Jampue ke Parepare. Kemudian kami juga akan berdiskusi dengan Rektor YAIN Parepare beserta beberapa dosen terkait dengan ulama-ulama tarekat dengan biografi Andre Guruta Ki Haji Ambo Dale. Setelah itu kami akan ke Sengkang Wajo di Pondok Pesantren As'adiyah, berkunjung di situ untuk mengetahui biografi tentang Syekh Ki Haji Andre Guruta Ki Haji Muhammad As'ad yang mendirikan Pondok Pesantren As'adiyah, dan melihat juga beberapa karyanya, beberapa tulisan beliau yang masih dilestarikan sekarang, yang masih diajarkan di Pondok Pesantren As'adiyah, yaitu Risalah dan beberapa tulisan lainnya. Setelah itu kami ziarah ke makam Andre Guruta Syekh Ki Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi, dan dari situ kami akan ke Tosora di makam Syekh Jamaluddin Al-Husaini, dan dipercaya itu adalah pembawa Islam pertama di Sulsel dan tahun 1300-an. Setelah itu kami akan ziarah ke makam yang tadi saya sebutkan, seorang ulama yang menulis 52 mushaf Al-Quran, menulis tangan, itu Syekh Zainal Abidin di Lagosi. Dan setelah itu kami akan mengakses beberapa manuskrip yang telah ditulis oleh beliau di Pompanua. Di Pompanua juga selain mengakses apa yang beliau telah tulis di beberapa mushaf, di kitab Burda, kami juga akan mengakses beberapa kitab karya Syekh Abdul Majid, seorang ulama tarekat Muhammadiyah Sanusiyah yang ada di Pompanua. Dan inilah sebenarnya manuskrip yang paling tua di Asia Tenggara yang menceritakan tentang ijazah dan tentang tarekat Muhammadiyah. Dari sana besoknya kami akan kembali ke Makassar dan melanjutkan perjalanan ke Cikoang. Di Cikoang, karena sekarang bulan Maulid, tepat bulan Maulid, kami akan melihat juga beberapa manuskrip di sana, karena pengalaman riset yang telah kami lakukan, beberapa manuskrip juga yang ada di Cikoang itu bersambung langsung dari Araniri, dari Aceh, seperti kitab Tulkiyamah yang selalu dibacakan waktu kematian, itu bersambung langsung dari Aceh, kemudian dikembangkan oleh
Syekh Jalaluddin Al-Aidid, dan sampai sekarang pengikutnya masih eksis melaksanakan tradisi Maulid Nabi, dan beberapa manuskrip masih disimpan dan dibacakan pada saat Maulid juga. Setelah dari sana kami akan kembali ke Makassar, namun sebelum sampai ke Makassar kami akan berkunjung pada keturunan Syekh Zainal Abidin yang ada di Goa, yang menyimpan katalog yang menjelaskan, mendeskripsikan di dalamnya narasi tentang bagaimana Al-Quran, 52 mushaf Al-Quran itu ditulis tangan oleh Syekh Zainal Abidin, kemudian di mana saja titik-titik penyebarannya. Jadi di titik-titik penyebaran mushaf Al-Quran di dalam katalog itu dijelaskan bahwa ada di Lu, kemudian ada di Pamana, ada di Pontianak, ada di Kutai, dan akhir dari semuanya ini, perjalanan 3 hari ini merangkumnya dalam sebuah dialog budaya yang akan dilaksanakan di Unhas, dan pesertanya sangat luar biasa, sangat variatif, dari kalangan tua tetapi didominasi oleh kaum pemuda ya, milenial juga, supaya mereka ada semacam pemantik untuk mempelajari kembali budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Dan saya kira ini adalah hal yang sangat baik, karena ini adalah sebagai pemantik dan ajang sosialisasi bahwa kita masih punya legasi leluhur kita yang kita tidak pernah akses, karena manuskrip itu juga di Sulawesi Selatan terkadang disebutkan sebagai benda pusaka, bukan benda pustaka yang bisa dibaca ya, tapi disembunyikan, disembunyikan di atas loteng, kemudian dibalut dengan kain putih atau kain merah, kain kuning, kemudian disembunyikan, bahwa ini adalah mungkin hal yang sangat berharga. Namun ada beberapa juga ketika kami membukanya catatan utang ya, atau yang kemarin juga kami kira bahwa sebelum membuka catatan yang disimpan oleh yang di Goa itu, namanya Haji Andi Walinono, seorang turunan Syekh Zainal Abidin, kami memperkirakan bahwa naskah ini adalah naskah mungkin semacam asimat atau apa, bacaan-bacaan yang tidak boleh diakses oleh umum publik ya, itu adalah naskah rahasia. Setelah kami membukanya dan membacanya, rupanya itu adalah katalog yang merincikan 52 mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Zainal Abidin dan di mana saja tempatnya. Dan ini sangat menarik sebenarnya untuk kalangan pemuda. Kalau misalnya terbatas tadi bahwa saya nanti skripsinya ini cenderung sosial deh, nggak ada sainsnya. Sainsnya bisa, kertasnya itu bisa menjadi salah satu penelitian. Misalnya kertasnya, karena kertas-kertas yang digunakan ini kertas zaman dulu. Betul nggak dari kolofon itu namanya catatan ya, catatan kapan manuskrip itu ditulis oleh siapa, tanggal berapa. Betul nggak diproduksi sesaman dengan itu. Kalau misalnya produksinya lebih duluan ditulis daripada produksi kertasnya, itu kan meragukan. Jadi ketika belum ada loh yang penelitian tentang kertas-kertas ini, misalnya kertas ini kan bisa dipakai, diuji di lab, kira-kira DNA-nya seperti apa, DNA kertasnya, karbonnya. Saya kira ini penelitian yang sangat menarik bagi orang-orang sains. Kemudian tinta yang digunakan, karena dulu menggunakan tinta Cina, ada juga yang menggunakan tinta alami ya, dari pohon-pohon. Itu sebenarnya bisa menjadi salah satu kajian tersendiri untuk orang-orang sains. Dan pengembangan dari teksnya seperti tadi Lontara Pabura, orang-orang dari farmasi, apalagi yang di Merial ini banyak bergabung ya, orang-orang dari kedokteran, kesehatan, terutama dokter gigi. Di situ ada pengobatan gigi misalnya untuk memperkuat atau untuk supaya gigi itu kuat dan bukan lagi Pepsodent ya, bukan lagi merek-merek merek-merek yang tertentu yang kita lihat misalnya untuk dipakai menggosok gigi. Namun mungkin bisa dilihat dari manuskrip. Bisa saja ya, misalnya ada buah pinang atau apa dicampur dengan sirih, itu bisa penguat gigi. Itu bisa menjadi dan ini menjadi pemantik buat kita semua. Saya kira seperti itu yang menjadi intinya adalah pemantik
Rihla Budaya ini sebagai pemantik untuk generasi sekarang, generasi Z maupun generasi milenial. Oke, jadi maksudnya ini untuk menjawab pertanyaan tadi tujuannya apa? Iya. Dan juga sekaligus menjawab pertanyaan ketika pertanyaannya adalah mengapa harus kajian manuskrip? Itu tadi sudah dijelaskan juga bahwa memang sekali lagi ada kesinambungan dari statement pertama dari Kak Husnul bahwa manuskrip ini sebenarnya bisa masuk dalam semua ranah atau juga dalam semua bidang keilmuan gitu ya. Dan juga tadi sudah disampaikan Kak Husnul ada saran-saran bagi mahasiswa akhir nih mungkin yang bingung mau teliti tentang apa, itu bisa menjadi satu masukan baru ya bagi Tribuners. Dan juga mungkin menyoal titik-titik yang menjadi pilihan untuk didatangi atau Rihla Budaya dilakukan di sana, itu berasal dari mana nih Kak Husnul? Apakah mungkin dari mulut ke mulut atau mungkin ada penelitian terlebih dahulu di lokasi atau seperti apa? Ya, titik-titik yang kita sudah ini ya masukkan dalam plan untuk agenda Rihla Budaya ini. Kenapa misalnya titik-titik itu? Banyak titik sebenarnya yang kita akan lakukan, tetapi melihat waktu, melihat kondisi ya. Jadi ada namanya ini yang paling urgent dulu lah untuk tahap pertama. Saya kira juga ini di Milenial ini bukan pertama dan terakhir untuk melakukan kegiatan ini. Ini adalah perjalanan Rihla pertama. Pasti ada jilid 2-nya ya. Dan jilid seterusnya. Itu di kemudian kenapa titik ini? Karena kita melihat misalnya di Baru ada pondok pesantren yang tumbuh besar ya, DDI. Kemudian di Parepare adalah poros maritim ya karena lautnya, dan sejumlah ulama juga ada di Parepare. Dan Parepare juga strategi untuk dari arah manapun, karena kita ini berbicara laut ya, jangan berbicara darat. Nanti di era-era Belanda baru ada darat, yang semuanya kan dikelola dengan jalur laut. Kemudian begitupun dengan Pinrang juga terhubung ya dengan laut. Kemudian Sengkang dikembangkan, pondok pesantren yang dikembangkan oleh Andre Gurta Kiai Haji As'ad, Muhammad As'ad, dan berkembang sampai sekarang. Dan ada juga peninggalan-peninggalan dan muridnya tersebar di mana-mana di Nusantara. Dan di Arab juga sudah banyak alumni-alumni pesantren As'adiyah. Dan di situ juga di Wajo juga titik sentral beberapa ulama yang bermukim di situ. Jadi Syekh Jamaluddin Al-Husaini, kemudian ada juga yang di ujungnya sebelum masuk dalam wilayah Wajo namanya Kerajaan Sendiri Pamana, dan di situ juga adalah sentrum produksi ulama yang sangat tinggi juga di Pamana. Dan kenapa memilih Pompanua? Pompanua juga adalah dulunya sebagai daerah transit ketika ingin ke Sengkang. Jadi Pompanua itu adalah tempat berkecimpungnya juga ulama. Itu dulu tempat paling strategi. Kemudian beberapa suku bangsa juga bermukim di situ. Itu bisa dilihat dari segi peninggalan, nama-nama masjid, misalnya ada Bafadal, jadi ya ada juga makam-makam Belanda. Di situ ada konflik juga sebenarnya, sangat kompleks juga di Pompanua. Dan di Pompanua itu juga banyak manuskrip, ada sekitar ada 2 peti di situ, dan ada juga karya-karya yang lain. Jadi ini sangat mendukung wilayah ini. Sebenarnya persambungan dari Pompanua ke Bone, Timurung ke Sinjai. Namun kami sebenarnya pending ya karena melihat waktu yang cukup padat, dan kami untuk kali ini Rihla pertama ini adalah sampel saja ya, sebagai sampling untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Kemudian kenapa misalnya untuk kami mengakses di Cikoang dan menentukan Cikoang sebagai titik sentrum, seperti yang saya jelaskan tadi, ini peringatan Maulid, dan kalau melihat dari nuansa keislaman dan kesinambungan ritualnya masih kuat sampai sekarang, itulah titik-titik ini yang kami pilih. Dan kami yakin antara titik satu dengan titik yang lainnya berjejaring. Dan ada hubungan, baik dari segi genealogi keilmuan, bisa saja juga dari betul-betul dari darah sendiri, turunan-turunannya. Nah ini sebenarnya belum pernah kita mempertautkan antara titik yang satu dengan titik yang lainnya. Dengan Rihla ini
kami bisa mencoba kembali menyambungkan titik-titik semacam puzzle yang berserakan ini, coba diletakkan kembali pada posisi-posisinya sehingga rangkaian peta-peta yang berceceran di mana-mana ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan sangat apik untuk kita lihat secara bersama. Berarti ini baru pertama kali? Baru pertama. Oke, dalam sejarah gitu ya. Dan ini bekerja sama juga dengan Miriam Institute. Jadi suatu kebanggaan juga ya, Kak Poto. Kolaborasi ya. Kolaborasi yang luar biasa gitu. Iya. Dan kalau pertanyaan besar, tadi kan kalau Rihla Budaya mungkin bagi orang-orang tertentu mungkin, atau mungkin boleh terbuka untuk umum? Kalau Rihla Budayanya ini hanya tim dari Merial, kemudian 3 narasumber dari Jakarta dan 3 dari Sulawesi Selatan. Nanti yang perlu diajak ini mengenai dialog Iya, kebudayaannya jadi nanti. titik ya. Jadi mungkin dari dialognya nanti akan terlahir beberapa rekomendasi, beberapa pertanyaan, dan itu tadi titik poin dari semua ini adalah sebagai pemantik. Iya, pemantik. Jadi pemantik itu ya sebagai penyemangat dan bagaimana anak-anak termotivasi, pemuda termotivasi dan bergairah untuk melakukan. Jadi mungkin bukan saja Merial nanti, tetapi ada organisasi lain, ada lembaga lain, kemudian ada komunitas-komunitas yang melakukan hal yang sama. Dan ini yang kami inginkan, bekerja sendiri-sendiri itu kan tidak elok ya. Jadi tapi banyak orang yang mengerjakan dan ini berkesinambungan semua dan berjejaring, berkolaborasi, itu yang lebih baik. Jadi lebih baik berkolaborasi, bekerja secara kolektif, gitu ya, Kak Husnul. Mungkin sebagai closing statement kita juga mau dengar langsung nih ajakan dari Kak Husnul dan juga Kak Poto untuk bagaimana lebih banyak lagi partisipan anak muda nanti di dialog kebudayaan nantinya di tanggal berapa? Tanggal 16 ya? Tanggal 16. Oke, mungkin untuk lebih memantik lagi lah para mahasiswa, para pemuda-pemudi yang ada di Makassar khususnya Sulawesi Selatan bisa ikut hadir nanti di kegiatan dialog kebudayaan, Kak. Silakan. Mungkin dari Kak Poto dulu ya. Kak Husnul. Kak Husnul aja katanya. Silakan Kak Husnul. Tribuners, untuk dialog budaya nanti kami akan menghadirkan narasumber yang cukup kompeten dan pakar di bidang manuskrip. Kami menghadirkan Prof. Oman Fatur Rahman sebagai filolog Islam, satu-satunya filolog Islam yang untuk pertama ya di Indonesia, dan beliau sebagai narasumber. Kemudian ada Pak Kiai Hilmi Aliafi, turunan juga seorang ulama yang kaliber di Sulsel. Saya kira ini adalah momen yang bagus sekali untuk adik-adik dan pemuda, terutamanya generasi Z, Alpha ya. Ini bagus sekali untuk belajar manuskrip, untuk memulai ilmu baru, mungkin ini sebagai ilmu baru, karena ini adalah kekayaan budaya kita. Akar yang kuat adalah akar yang mengetahui budayanya. Jadi bangsa yang kuat adalah bangsa yang mengetahui budayanya. Saya kira anak-anak yang di Sulawesi Selatan ini tidak mulai dari titik nol lagi, tetapi ada perspektif yang lain dan mengukuhkan apa yang telah didapatkan selama perjalanan budaya ini, dan kami tunggu di dialog nantinya. Baik. Jadi ini adalah kegiatan yang bagus dan mahal, karena ilmunya mahal ya. Karena butuh waktu tempuh berapa lama perjuangannya untuk bisa meneliti tentang manuskrip yang ada di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir adalah closing statement dari Kak Poto. Kita juga ingin mendengar nih ajakan buat masyarakat khususnya anak muda ikut bergabung ke Meriam mungkin, atau bahkan ke dialog kebudayaan nantinya. Silakan Kak Poto. Ya, terima kasih buat pemuda-pemuda yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Ayo gabung ke dialog budaya Merial. Pasti banyak ilmu baru, mulai dari budaya-budaya lokal yang kami akan paparkan nanti di sana. Terus intinya jangan lupa sejarah. Baik, jangan lupa sejarah, jangan lupa senyum. Terima kasih Kak Poto, satunya juga Kak Husnul yang sudah memberikan pemaparan bagaimana juga memperkenalkan atau juga memberikan edukasi, bahkan secuil lah, atau mungkin semoga ada informasi dan juga kontribusi positif yang bisa hadir di tayangan ini. Akhir kata mungkin semoga apa yang dicita-citakan dalam event yang akan terselenggara di hari esok hingga selesainya tanggal 16 nanti bisa terselenggara dengan baik. Dan tentunya sehat, sukses selalu Pak. Amin. Yang paling penting itu adalah kesehatan. Iya, betul. Kalian harus menempuh perjalanan yang begitu panjang. Oke, terima kasih Kak, sukses. Terima kasih banyak juga. Iya, baik. Terima kasih
Tribuners, Iya. sampai jumpa. Iya, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program kita. Sekali lagi semoga informasi yang kami bagikan ini bisa menjadi pemantik dan juga edukasi bagi kita semua. Dan tentunya ingat sejarah adalah hal yang penting dan juga ingat kesehatan adalah hal yang penting juga. Akhir kata, saya Fiorina Jiratno mewakili kedua narasumber kita, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.